Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Febri Dwi-Cahyani, NIM B1180533, ingin memaparkan hasil review jurnal dari bab 2, 3, dan 4. Jurnal bab 2 yang berjudul The Impact of Human Resources Management of Employee Performance Organizational Commitment Mediator Variable. Penulisnya Ismail M. Atabuli, Nasir Ahmed Haptor, dan Muhammad Nasif S. Tahun 2016 dan merupakan jurnal dari Jurnal Asian Social Science. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kebijakan manajemen sumber daya manusia terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan pada Bank Jumhuriyah di Libya. Metode dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik atau kuantitatif yang mempresentasikan menggunakan CFA untuk memverifikasi kebenaran struktural dari faktor studi menggunakan SAM Amos. Selanjutnya, pengumpulan data penelitian. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Sumber utama diwakili oleh survei, sedangkan sumber sekunder mencakup penelitian, pustaka yang ekstensif melalui perpustakaan, materi yang diterbitkan berbeda, dan web di seluruh dunia. Lalu, ini merupakan gambaran dari kerangka konseptual penelitian. Dan hipotesis dari penelitian ini yaitu, hipotesis pertama, ada hubungan positif yang signifikan antara manajemen sumber daya manusia dengan kinerja pegawai pada Bank Jumhuriyah. Hipotesis kedua, ada hubungan positif yang signifikan antara manajemen sumber daya manusia dengan komitmen organisasi pada Bank Jumhuriyah. Hipotesis ketiga, ada hubungan positif yang signifikan antara komitmen organisasi dengan kinerja karyawan pada Bank Jumhuriyah. Terakhir, hipotesis keempat, ada hubungan positif yang signifikan antara manajemen sumber daya manusia dengan kinerja karyawan melalui komitmen organisasi pada Bank Jumhuriyah. Hasil dari penelitian ini adalah, hipotesis penelitian menegaskan pengaruh positif dan langsung dari kebijakan yang digunakan untuk manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Hipotesis penelitian kedua juga menegaskan adanya pengaruh langsung dan menentukan manajemen sumber daya manusia terhadap komitmen organisasi. Hasil hipotesis penelitian ketiga menunjukkan adanya pengaruh langsung dan menentukan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Hipotesis penelitian menegaskan pengaruh positif dan tidak langsung manajemen sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, jurnal bab 3 yang berjudul An Analysis of Employee Awareness on Green Human Resource Management Practices, Evidence from Bangladesh. Penulisnya Muhammad Abdullah Al-Mamun, tahun 2019, dan merupakan jurnal dari Jurnal Human Resource Management Research. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana kesadaran Green Human Resource Management di antara berbagai tingkat manajemen sumber daya manusia dari berbagai organisasi di Bangladesh. Metode dari penelitian ini menggunakan kombinasi metode penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan informasi. Metode kuantitatif pada dasarnya dilaporkan dalam nilai numerik, sedangkan metode penelitian kualitatif dilaporkan dalam bentuk deskriptif yang kaya. Saunders 2009, Denzin dan Lincoln tahun 2000. Selanjutnya, desain pengambilan sampel. Simple random sampling digunakan untuk mensurvei kuesioner pada 221 responden, yang meliputi manajemen sumber daya manusia level atas, menengah, dan junior dari telekomunikasi, institusi keuangan, farmasi, ready-made garment, layanan, LSM, teknologi informasi, manufaktur, real estate, dan FMCGs. Lalu, hipotesis penelitian ini yaitu, hipotesis pertama, manajemen sumber daya manusia tingkat atas tidak mengetahui Green Human Resources Practices. Hipotesis kedua, manajemen sumber daya manusia tingkat menengah tidak mengetahui Green Human Resources Practices. Hipotesis ketiga, karyawan sumber daya manusia junior tidak mengetahui Green Human Resources Practices. Hasil penelitian ini adalah 88% karyawan tingkat atas mengetahui tentang
tentang Green Human Resource Management. Jadi, H1 ditolak, yang berarti manajemen sumber daya manusia tingkat atas mengetahui tentang Green Human Resources Practices. 1% karyawan tingkat menengah mengetahui Green Human Resource Management. Jadi, H2 ditolak, yang menunjukkan bahwa manajer tingkat menengah mengetahui tentang Green Human Resources Practices. 78% karyawan tingkat junior mengetahui tentang Green Human Resource Management. Jadi, H3 ditolak, yang juga menunjukkan bahwa mayoritas pegawai tingkat junior mengetahui tentang Green Human Resource Practices. Lalu yang terakhir, jurnal bab 4 yang berjudul Green Human Resource Management Practices and Organizational Citizenship Behavior for Environment, The Interactive Effect of Green Passion. Penulisnya, Nida Muhammad, Zainab Bibi, Jahan Fas Karim, Dilawar Durrani. Volume dan halaman, volume 11, nomor 6, halaman 1-10 tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi peran mediasi Green Passion dalam hubungan antara Green Human Resource Management dan perilaku organisasi untuk lingkungan atau OCBE. Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya, pengumpulan data penelitian. Data dikumpulkan dari total 210 manajer tingkat atas dan menengah perusahaan FMCG di berbagai kota di Pakistan. Lalu, ini merupakan gambaran dari kerangka konseptual penelitian. Dan hipotesis dari penelitian ini yaitu hipotesis pertama, Green Human Resource Management berhubungan positif dengan OCBE. Hipotesis kedua, Green Human Resource Management secara positif terkait dengan Green Passion. Hipotesis ketiga, Green Passion berhubungan positif dengan OCBE. Terakhir, hipotesis keempat, Green Passion memediasi hubungan antara Green Human Resource Management dan OCBE. Hasil dari penelitian ini adalah hasil penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa Green Human Resource Management memiliki hubungan positif yang signifikan dengan OCBE. Analisis regresi linear menunjukkan bahwa Green Human Resource Management memiliki hubungan positif yang signifikan dengan Green Passion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediator Green Passion berhubungan signifikan dengan DV atau OCBE, menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung Green Human Resource Management pada OCBE yang dimediasi melalui Green Passion signifikan. Oleh karena itu, hipotesis 4 juga diterima. Demikian pemaparan review jurnal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.